Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Bruto, NIM 21935300005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan teater realisme di Eropa. Baiklah, realisme itu yaitu gerakan seni lainnya yang senantiasa yang bergerak dan berkembang. Dan awal gagasan realisme dalam teater itu adalah suatu keinginan yang untuk menciptakan illusion of reality di panggung ataupun di atas panggung. Nah, realisme dalam drama atau teater sangat erat kaitannya dengan Barat. Dan realisme itu teater realisme pertama kali muncul di Eropa pada abad pertengahan ke-19. Nah, Teater realisme itu adalah teater yang bukan lagi bercerita tentang pemujaan pada dewa-dewa seperti yang dilakukan pada zaman Yunani, tetapi lebih kepada persoalan kehidupan. Nah, di Inggris sendiri, drama realis bertumbuh seiring perkembangan masyarakat Inggris yang dimotori oleh kaum Borgias. Pada dunia teater, kaum Borgias tidak lagi menginginkan cerita tentang raja-raja ataupun bangsawan-bangsawan seperti itu, tetapi mereka ingin melihat diri mereka sendiri. Maksudnya lebih ke kehidupan mereka sendiri, misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya, sementara kalau di Indonesia mengenal teater realis itu setelah masa perang. Nah, setelah masa perang berakhir, bahkan mulai dipelajari secara baik setelah berdiri di perguruan tinggi teater. Misalnya seperti perguruan teater ADNI. ADNI itu Akademi Teater Nasional Indonesia. Ataupun ada juga ASDRAFI, Akademi Seni Drama dan Film. Nah, dan masih banyak perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia yang mulai mempelajari teater. Nah, kemudian di beberapa kelompok juga ada, misalnya seperti teater populernya Teguh Karya. Nah, itu kan suatu kelompok teater juga yang mendalami teater realis di Indonesia. Nah, selanjutnya, di Barat sendiri, teater realisnya itu muncul ketika dunia teater Barat memasuki abad modern. Nah, tokoh teater realis mencoba membuang apa yang disebut dengan the theater of histrionics. Nah, dalam bidang acting dan akses itu yang terlalu dibuat-buat. Misalnya seperti well-made play ala Victorian gitu. Selanjutnya, di Eropa pada abad ke-19 banyak perubahan yang terjadi karena revolusi industri. Nah, orang-orang berkelas pindah ke kota dan teater pun mulai berubah. Dan bentuk-bentuk baru teater yang diciptakan itu pun untuk pekerja industri, misalnya seperti vaudeville atau aksi-aksi seperti rutinitas lagu dan tari-tarian. Dan juga ada melodrama itu yang melebih-lebihkan karakter di dalam konflik, ataupun misalnya pahlawan versus penjahat seperti itu. Nah, selanjutnya, di abad ke-19 di Inggris, sebuah drama closet atau naskah lakon yang sepenuhnya tidak dapat dipentaskan bermunculan. Tercatat nama-nama penulis drama closet seperti Byron, Shelley, Swinburne, dan masih banyak lagi. Dan juga pada akhir abad 19, teater di Inggris juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan munculnya seorang pengkarya yang bernama Henry Arthur Jones, Oscar Wilde, dan masih ada beberapa lagi. Dan juga terlihat kebangkitan pergerakan teater realis yang menjadi perintis pergerakan teater kecil yang nanti di abad ke-20 akan tersebar luas seperti itu. Misalnya contoh Theatre Libre Paris, Independent Theatre London, dan masih banyak lagi, dan masih ada beberapa lagi. Nah, selanjutnya, kalau di zaman realis yang lahir pada penghujung pada abad 19 dapat dijadikan landas pacu lahirnya seni teater modern di Barat. Nah, penanda yang kuat adalah
timbulnya gagasan untuk mementaskan lakon kehidupan di atas pentas dan menyajikannya seolah peristiwa itu terjadi secara nyata. Nah, secara nyata berarti di situ tidak ada lagi pamer keindahan, misalnya bentuk acting yang dibuat misalnya seolah-olah gitu, dan puitikanya kata-kata dalam realisme. Nah, semuanya itu ibaratnya semuanya itu ditampilkan secara nyata gitu dan apa adanya, misalnya sebuah kenyataan hidup yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalau teater realis itu memiliki karakteristik misalnya sebagai berikut. Satu, itu ada setiap naskah sesuatu tidak boleh diperindah atau diperburuk dari keadaannya sebenarnya, maksudnya ya harus sesuai nyatanya gitu. Dan juga seniman harus bertanggung jawab menyampaikan suatu kebenaran tanpa menutupi kebenaran yang ada di sekitarnya. Nah, dan juga ada bentuk dramatik naskah menunjukkan bentuk well made, seperti yang saya bilang tadi, well made play, yang itu ada pada tahun 1791 sampai 1895. Nah, kalau di Prancis sendiri, realisme itu muncul secara mendalam melalui karya Hendrik Ibsen. Nah, kalau dari karya Hendrik tersebut, nilai-nilai kepalsuan yang dianut masyarakat itu menyebabkan individu hidup dalam suasana kebohongan. Nah, semuanya masih bercerita tentang kenyataan. Selanjutnya, realisme dalam teater telah berkembang pada sejak tahun 1850-an di Prancis itu. Penciptaannya itu penulisan drama harus menggambarkan kenyataan hidup seobjektif mungkin. Nah, kalau untuk itu diperlukan sebuah observasi terhadap masyarakatnya dan juga objek dan cara pengembangannya secara objektif tanpa harus mengubah kebenarannya. Nah, di sini selalu ngomongin kalau realis itu harus membawakan cerita-cerita yang benar terjadi gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya menyebutkan teater-teater di Prancis itu seperti bentuk well made play. Well made play itu ciri-cirinya yang misalnya yang kayak eksposisinya jelas, terus penggambaran karakter dan situasinya yang jelas, dan juga penuh kejutan-kejutan yang logis lah di dalam teater tersebut gitu. Nah, selanjutnya, pada perkembangannya, seniman penganut gaya realisme awal abad 20 selalu mencari indikasi yang tepat untuk melukiskan dunia nyata dan aktual yang memandang karakter manusia sebagai susunan kebebasan dan sedangkan alam sebagai susunan keberaturan. Nah, sehingga timbullah pemahaman baru, yaitu naturalisme dan impresionisme. Nah, pengertian dari naturalisme tersebut yaitu seperti menghadirkan kejelasan setting yang menguasai dan mendominasi karakter. Sementara impresionisme itu ataupun yang disebut dengan keindahan realis yaitu adalah suasana keseharian seperti sebuah perdesaan, warna vokalnya, suasana pergunungan, pantai, dan lain-lain, dan masih banyak lagi, sehingga membuat harmoni baru dari kekayaan alam. Misalnya semuanya itu berasal dari kehidupan yang bersangkutan dengan alam. Nah, selanjutnya, tokoh-tokoh realis yang ada di Eropa itu yang karya-karyanya sering dipentaskan di Indonesia, misalnya salah satunya Henrik Ibsen. Henrik Ibsen ini asalnya dari Norwegia dengan karyanya yang kita bisa tahu yang di Indonesia ada itu Rumah Boneka, juga hantu-hantu. Pokoknya karya-karyanya dia itu lebih banyak ke horor. Nah, juga ada yang dikenal sebagai tokoh teater yang terabsurd dengan kaya-kayanya, yaitu ada juga Eugene Ionesco. Nah, Eugene Ionesco ini karya-karyanya itu salah satunya seperti
Badak-badak itu karyanya dia, juga pelajarannya kalau nggak salah pelajaran. Nah itulah. Selanjutnya itu pada teater realisme ini sebenarnya udah berkembang sejak tahun 1850-an di Prancis, dan menciptakan segala penulisan drama itu harus menggambarkan kenyataan hidup, dan semuanya itu yang bersangkutan dengan teater realis ini yaitu yang dibawa dalam cerita kenyataannya gitu, seperti hidup maksudnya lebih nyata dan tidak ada yang dibuat-buat. Nah seperti itulah perkembangan teater realis yang di Eropa yang saya tahu, sedikit yang saya tahu, dan itu belum semuanya mencakup yang saya katakan tadi. Sekian presentasi saya, terima kasih.